Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya aku bisa upload video lagi. Setelah hampir 1 minggu lah ya aku nggak upload. Karena kemarin itu qadarullah aku sekeluarga positif. Yang tadinya cuma suami aku aja, sekarang aku sama Abel lagi masa pemulihan. Nah ini tuh video aku yang aku gabung dari minggu-minggu kemarin ya. Ini tuh waktu aku swab tanggal 26 Februari. Aku sama Abel swab setelah suami aku 2 hari positif ya. Terus aku ada gejala, tenggorokan aku gatal, batuk. Terus Abel juga besok langsung demam. Nah hari itu juga aku sama Abel langsung swab PCR di Galaxy ya, deket rumah aku. Jadi ya dari gejalanya aja tuh udah kelihatan banget ya. Jadi aku udah ada feeling kalau aku sama Abel itu positif. Nah ini tuh hari ketiga ya. Di video ini tuh Abel lagi jemur. Jadi setiap hari aku sama Abel jemur ya. Setiap abis jemur tuh kerasa banget badan tuh lumayan enak gitu ya Mam. Jadi ini tuh Abel lagi demam. Jadi Abel itu demam tingginya itu sekitar 3 hari lah. Setelah 3 hari alhamdulillah tinggal pilek batuknya aja. Alhamdulillah setiap mau jemur aku gak perlu jauh-jauh nyari sinar matahari ya Mam. Jadi aku tinggal duduk manis aja di depan pintu. Karena sinar mataharinya itu setiap pagi nyorot ke depan pintu rumah aku banget gitu ya. Jadi tinggal duduk ini aja. Setiap hari aku jemur selama 15-20 menit gitu ya. Setelah jemur habis itu mandi. Nah ini video yang aku ambil ini tuh baru banget 1 hari yang lalu ya. Jadi memang pas aku sakit kemarin aku bener-bener kayak ngebiarin gitu aja. Jadi aku tuh numpuk setiap hari tuh numpukin cucian piring. Dalam 1 hari tuh aku cuman nyuci piring itu 1 kali aja. Jadi bener-bener bed rest banget ya. Jadi yang biasanya setiap hari aku tuh kalau nyuci piring bisa berkali-kali, tapi pas sakit kemarin tuh aku bener-bener nyuci piring itu cuma 1 hari 1 kali aja. Itu pun pagi-pagi ya. Jadi 1 hari itu aku tumpuk sampai malamnya lagi, baru besok paginya aku cuci. Nah ini video terbaru aku. Jadi aku tag video ini tuh baru 1 hari yang lalu. Alhamdulillah aku, Abel sama suami aku tinggal pemulihan aja setelah 5 hari positif ya. Jadi aku mau cerita sedikit nih Mam, pengalaman covid aku kemarin. Jadi aku itu kan ada asma ya Mam, bawaan asma, keturunan juga dari mama aku, adik aku asma gitu ya. Jadi setiap aku batuk, setiap flu batuk itu pasti aku ada sesaknya gitu Mam. Nah kebetulan pas covid kemarin aku nyerangnya di tenggorokan ya. Jadi tenggorokan aku gatal banget. Alhamdulillah sih nggak radang ya, nggak sakit gitu, nggak nyeri tenggorokan. Cuma memang gatalnya dahsyat banget, terus batuk-batuk. Dan 1 hari kemudian setelah batuk-batuk itu aku langsung sesak nafas. Tadinya aku pikir karena batuknya udah berangsur pulih gitu ya, aku pikir sesaknya bakalan hilang juga karena batuknya udah hilang gitu ya. Aku minum obat yang mama aku saranin waktu itu. Alhamdulillah batuknya udah enakan gitu ya Mam, udah bisa dibatukin. Cuman sesaknya ini masih bertahan gitu. Jadi aku memang harus ada penanganan khusus. Makanya aku kemarin itu 2 hari aku ke rumah sakit Prima ya, Kalimalang, karena ada poliasma alergi langganan aku di sana. Jadi aku dari sekolah, dari zamannya SMA ya, aku tuh kalau batuk sesak gitu, asma aku kambuh, aku selalu ke global ya Mam, karena memang udah langganan. Ada dokter langganan di sana spesialis asma alergi gitu ya. Jadi aku ke dokter itu kemarin dan dikasih obat yang sama seperti riwayat aku yang dulu gitu ya, riwayat asma. Karena emang kalau udah sama dokter itu, udah ditanganin sama dokter itu, obatnya juga racikan sama dokter itu, aku tuh alhamdulillah sesaknya hilang gitu Mam. Baru diminum sekali aja obatnya itu nafas aku tuh udah plong gitu, udah lega gitu ya, alhamdulillah. Makanya kemarin aku kekeh harus ketemu sama dokter itu gitu. Namanya Dokter Marjuki Chandra ya Mam kalau nggak salah. Aku lupa inget sih. Cuma setiap aku ingetnya tuh Dokter Marjuki, cuman belakangnya itu aku lupa. Yang aku lupa tuh nama belakangnya ya. Kalau nggak salah
sih Marjuki Chandra ya. Jadi emang itu dokter the best banget sih. Udah gitu orangnya baik banget. Ya Allah dok, makasih ya dok, semoga sehat selalu dokter. Dia juga prakteknya tiap hari di rumah sakit Primaya. Kalau dulu sih namanya rumah sakit Global Awal Bros ya mam, yang di Kalimalang itu, cuman sekarang tuh udah ganti jadi Primaya Hospital. Alhamdulillahnya dokter Marjuki masih praktek di sana. Jadi ya ampun, aku bersyukur banget kemarin. Aku pikir karena udah lama nggak kambuh kan ya. Aku terakhir kambuh itu pas aku mau nikah mam, tahun 2017 itu terakhir aku kambuh. Setelah itu alhamdulillah udah nggak pernah kambuh lagi asmanya. Jadi aku nggak tahu. Aku pikir dokter Marjuki udah pindah atau gimana gitu ya, karena udah hampir 4 tahunan aku nggak kambuh lagi. Jadi pas kemarin aku cek ternyata alhamdulillah dokter Marjuki masih praktek di Primaya Hospital. Jadi kemarin 2 hari kemarin aku ke rumah sakit karena udah nggak enak banget nafasnya ya, udah sesek gitu. Jadi ya udah, kemarin aku sama suami aku bertiga kita ke rumah sakit gitu ya. Jadi memang karena pandemi gini ya, prosedurnya agak lama gitu mam ya, karena memang pasien yang positif COVID itu berbeda ruang tunggunya, berbeda penanganan gitu ya mam. Karena aku udah positif jadinya aku itu nggak boleh kemana-mana, jadi ada ruang tunggu khusus gitu. Jadi bener-bener dijaga banget di sana tuh, nggak boleh kemana-mana. Jadi susternya yang sibuk gitu mam. Dan aku juga sama dokter Marjuki itu konsultasinya nggak tatap muka ya mam. Jadi kalau dokter Marjuki itu kalau ada pasien yang positif tetap dilayani, cuma lewat telemedicine. Jadi aku kayak lewat video call gitu ya mam. Nah setelah video call kita keluhkan apa yang kita rasain gitu ya. Setelah itu obatnya langsung diproses gitu. Jadi emang tinggal duduk manis gitu aja sih kalau pasien COVID gitu ya. Alhamdulillahnya dokter Marjuki masih baik banget. Emang dokternya tuh baik banget, ramah banget ngelayaninnya. Makanya aku bersyukur banget dokter Marjuki masih praktek di Primaya. Oh ya mam, ini aku ngomongnya agak-agak kayak ngos-ngosan. Ini bukan karena sesak ya mam. Alhamdulillah aku sesaknya udah berkurang gitu ya, udah mulai plong. Tapi memang kalau kebanyakan ngomong gitu agak-agak ngos-ngosan gitu ya, kayak orang lagi hamil. Jadi ngos-ngosan gitu. Ini bukannya sesak ya mam. Oh ya, aku juga minta maaf kalau di video aku yang terakhir kemarin itu komentar-komentar dari bunda-bunda, dari momi-momi itu nggak aku balesin karena kemarin itu nggak bisa megang HP lama-lama ya, karena masih kelayangan gitu. Jadinya aku tuh jarang banget megang HP pas lagi sakit kemarin. Jadinya komentarnya nggak bisa aku balasin satu-satu gitu ya mam. Jadi kemarin itu aku minum obat, bukan obat COVID ya mam, tapi obat asma untuk meredakan gejalanya aja. Karena aku kan ada batuk sama sesak nafas karena asma ya. Jadi benar-benar dikasih obat untuk meredakan gejalanya aja. Untuk COVID-nya kan emang belum ada obatnya ya mam. Jadinya cuman minum obat yang dikasih dokter itu aja ya. Kayak ada antibiotik, obat lambung, terus ada obat racikan khusus untuk asma aku gitu. Nah kalau Abel sih alhamdulillah pulih sendiri ya mam. Jadi emang kemarin pas demamnya tinggi itu aku cuma kasih tempra aja buat nurunin panasnya. Kalau untuk batuk pileknya memang Abel itu dari bayi. Kalau batuk pilek itu nggak aku kasih apa-apa ya, karena 1 minggu aja batuk pileknya udah mereda sendiri gitu ya mam. Jadi Abel itu cuma aku kasih vitamin D sama vitamin C nya, terus sama madu aja sih pas kemarin COVID ya. Jadi bener-bener nggak ada obat apa-apa. Kalau obat sih cuma tempra aja untuk meredakan demamnya aja. Kalau untuk asupannya sih suplemennya vitamin aja sama madu clover honey ya, yang biasa diminum tiap hari. Itu aja sih. Alhamdulillah Abel batuk pileknya pulih sendiri gitu ya mam. Jadi emang kalau COVID yang menyerang anak-anak sih, kalau yang aku baca-baca sama dari pengalaman teman-teman aku, kalau anak kena COVID itu pasti demam ya mam. Demamnya itu tingginya itu pas malam-malam. Jadi pas tengah malam itu memang Abel itu demamnya langsung tinggi gitu mam. Jadi dimulai maghrib itu udah mulai anget lama-lama, makin tengah malam itu demamnya makin tinggi. Jadinya kemarin aku juga pas sakit itu tidurnya juga jadi nggak tenang ya mam, karena aku terus ngontrol suhu badannya Abel, takutnya sampai
39 aja aku udah panik ya. Tapi alhamdulillah paling tinggi itu pas Abel demam itu kemarin suhunya itu cuman 38 aja, nggak sampai 39. 38 juga nggak nyampe sih, cuman 37, sekian atau 38,2 gitu-gitu ya. Makanya aku kontrol terus kemarin itu. Makanya kemarin aku sakit juga, tidurnya juga nggak enak gitu ya. Nah ini obat yang kemarin aku ke dokter Marjuki ya mam. Jadi ini bukan obat covid ya, bukan. Ini untuk meredakan gejala asma aku aja, batuknya, sama dikasih obat lambung. Nah kalau ini yang di kapsul, ini obat racikan ya. Jadi ini tuh bukan obat yang ada di apotik ya, ini tuh obat racikan semua. Cuman ada satu obat yang kayaknya aku suka lihat di apotik, itu obat lambung sama obat Rinos ya. Kalau Rinos memang bisa beli di apotik gitu ya mam. Nah lanjut, sekarang aku mau masak nasi. Sampai hari ini pun aku belum aktif masak ya mam. Tadi tuh aku dikirimin tongseng sama mama aku. Kemarin aku minta bikinin tongseng sapi karena lagi kepengen yang segar-segar kuahnya gitu ya mam. Jadinya aku minta bikinin tongseng sapi dan digojekin. Jadi emang kalau lagi sakit tuh yang paling mager sih kalau aku masak ya mam. Kalau untuk beberes yang lain tuh masih bisa dicicil lah ya pelan-pelan. Karena kalau rebahan doang juga nggak enak badannya ya mam. Jadi ini biarpun udah enakan, aku beberesnya juga aku cicil aja gitu ya pelan-pelan, lebih banyak istirahatnya. Ntar kalau udah enak, udah selesai istirahat maksudnya itu beberes lagi sedikit-sedikit gitu ya. Kalau untuk masak sih aku belum ya. Karena paling males aku masak sih kalau misalnya lagi gak enak badan gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau udah sepenuhnya pulih, udah bener-bener enak gitu ya, nanti aku bakalan masak lagi. Jadi itu sedikit cerita pengalaman covid aku kemarin ya mam. Jadi setelah bertahan dari tahun 2019 ya, pas pandemi covid ini, begitu tahun ini ada Omikron yang penularannya lebih cepat gitu ya. Jadinya ya udah pasrah aja, yang namanya virus sama penyakit itu nggak bisa dihindari nih mam. Apalagi Omikron ini kan penularannya lebih cepat ya. Jadi pas 1 bulan kemarin suami aku bolak-balik PCR karena teman kantornya itu udah banyak yang kena. Di situ aku udah feeling, udah pasrah aja. Kalaupun nanti kena juga cuma bisa berdoa gitu ya supaya diberikan kesembuhan gitu. Makanya kemarin tuh pas aku sama Abel positif, aku udah pasrah ya, cuma bisa pasrah sama bisa berdoa aja. Malah aku tuh ngerasa kayak pas sakit kemarin tuh kayak langsung diberi kekuatan gitu ya mam, karena Abel kan juga sakit ya. Pas tahu Abel demam gitu, aku langsung kayak nggak berasa gitu mam rasa sakitnya. Jadi sesek sama batuk aku tiba-tiba kayak udahlah nggak usah dipikirin lagi, yang penting aku selalu standby gitu buat Abel kayak gitu. Jadi pas Abelnya udah enakan, Abelnya udah pulih, tinggal akunya nih kemarin seseknya baru berasa banget, makanya langsung ke rumah sakit kemarin itu. Jadi untuk teman-teman, untuk momi-momi yang positif COVID, bukan cuma COVID aja ya, untuk yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Tetap semangat, pikirannya harus sehat dulu ya mam, jangan overthinking. Pokoknya semuanya itu dari pikiran ya. Pikirannya itu semangat aja, semangat, sehat, berdoa, udah itu aja kuncinya. Gak usah overthinking, takut gimana-gimana, karena kalau overthinking juga bisa bikin stres, nanti imunnya malah tambah ngedown gitu ya mam. Jadi yang penting pikiran kita dulu, jangan selalu overthinking gitu ya mam. Oke mam, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia nontonin video aku. Aku mohon maaf kalau di video aku tuh masih banyak kekurangan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan untuk komentar-komentar yang belum terbalas itu aku mohon maaf. Untuk momi-momi yang sudah mendoakan kesembuhan aku mengucapkan terima kasih banyak. Untuk momi-momi yang lagi sakit juga semoga cepat sembuh ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.